Selamat malam Sobat Kristus. Pada malam hari ini saya Angela Nehemia, Saya Krisnando Alera. berkesempatan untuk mewawancarai narasumber spesial kita yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Nah, hari ini juga bertepatan dengan perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen penguatan di Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu. Sobat Kristus sudah tahu kan siapa sih biasanya narasumber spesial yang hadir saat acara penerimaan sakramen penguatan? Langsung saja, Dok. Jadi hari ini ada Monsignor Robertus Rubiatmoko PR, yaitu selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Langsung saja. Nah, Sobat Kristus, sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan di awal, bahwa pada malam hari ini kita akan mewawancarai narasumber spesial kita, yaitu Monsignor Robertus Rubiatmoko selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Baik, sebelumnya langsung saja Bapak Uskup untuk pertanyaan yang pertama. Pada bulan September ini, Bapak Paus kita Fransiskus telah hadir di negara Indonesia untuk melakukan aksi kunjungan pastoral apostolik di negara Indonesia. Untuk itu, sebetulnya apa tujuan dari adanya kunjungan apostolik Bapak Uskup sendiri dan memilih negara Indonesia untuk dikunjungi? Iya, tentu saja Indonesia menjadi target kunjungan pastoral karena mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, tentu ini menjadi salah satu misi penggembalaan Paus kita. Kita Indonesia menjadi salah satu bagian dari gereja universal, gereja semesta, yang pantas untuk dikunjungi, pantas untuk digembalakan, tidak hanya dari kejauhan namun juga dari dekat. Maka kunjungannya ke Indonesia sungguh-sungguh menjadi kunjungan seorang bapak kepada anak-anaknya. Maka kita bangga sekali, gembira karena kunjungan ini. Yang pertama, mengapa dipilih Indonesia? Karena Indonesia itu termasuk negara yang besar, termasuk negara Islam yang besar, namun mempunyai kekhasan yang sangat luar biasa. Di kalangan orang-orang kebanyakan di luar negeri sana, Indonesia itu dianggap sebagai negara yang mayoritas Islam. Namun kenapa kok bisa ada toleransi, ada hidup bersama yang damai? Dan ini menarik untuk Vatikan, untuk Paus kita. Maka pengen belajar, pengen mengetahui sesuatu, dan itulah yang kemudian menjadi misi utamanya datang ke sini untuk mendorong supaya toleransi, persaudaraan, dan damai sejahtera itu sungguh-sungguh dikembangkan di Indonesia ini. Maka kemarin dalam kunjungannya ke Indonesia ini, Paus selalu berkata mengenai 3 hal. Yang pertama soal iman yang semakin kuat pada Yesus Kristus atau Allah, dan iman ini menjadi nyata dalam kehidupan yang nyata, dalam persaudaraan satu sama lain. Iman tanpa persaudaraan itu omong kosong. Iman yang nyata ketika orang bisa hidup bersama sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai sesama. Inilah tanda orang memiliki iman. Dan akhirnya iman ini akan menjadi nyata selain dalam kebersamaan, dalam persaudaraan juga akan nampak dalam bila rasanya. Bila rasa diwujudkan ketika kita memberi perhatian pada siapa saja yang membutuhkan perhatian kita. Yang kecil, yang miskin, yang tersingkir, difabel, istilah kita yang KLMTD. Maka ini menjadi wujud nyata. Maka Paus selalu mengajak kita untuk mewujudkan 3 hal secara bersama-sama, iman, persaudaraan, dan bila rasa. Dan ini rasanya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita perjuangkan di Keuskupan Agung Semarang ini, yang selalu pengen mengembangkan semangat solidaritas, toleransi, dan kebersamaan. Ini saya rasa yang saya tangkap dari alasan mengapa ke Indonesia. Tentu saja yang ketiga adalah alasan kenegaraan. Vatikan sebagai sebuah negara pengen menjalin relasi terus-menerus dengan Indonesia yang selama ini sudah dibangun dengan baik. Kehadiran Duta Besar Vatikan ke Indonesia atau sebaliknya jadi wujud nyata dari kerjasama yang terus-menerus. Dan ini selalu dikembangkan karena memang ada kepentingan timbal balik, ada keuntungan timbal balik, baik antara Indonesia maupun dengan Vatikan sendiri. Ini 3 alasan utama yang kiranya menjadi motivasi mengapa Paus berkunjung ke Indonesia. Terima kasih Bapak Uskup. Langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu seputar Krisma. Nah, yang kami ingin tanyakan adalah bagaimana pesan dan kesan Bapak Uskup ketika memimpin Krisma tadi sore? Ya,
Tadi sore kita merayakan dikasih dalam rangka penerimaan sakramen penguatan untuk 77 orang ya dari umat paroki kita. Bagi saya menyenangkan sekali, terlebih ketika dalam bumili saya mencoba untuk tanya jawab, untuk dialog, ternyata calon krismawan kita sangat responsif ya, responsif dan cepat sekali untuk memberi tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dan menunjukkan bahwa krismawan kita mempunyai pemahaman yang cukup, pemahaman yang baik mengenai keimanan. Dan ini menjadi modal besar, menjadi modal utama untuk pengembangan lebih lanjut dari kehidupan iman kita. Yang selanjutnya saya harapkan adalah bahwa para krismawan ini sebagai orang-orang yang telah dicurai oleh Roh Kudus, ini menjadi dewasa dalam iman. Artinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Kristus, dan kebersatuan itu juga sekali lagi seperti katakan Paus, semakin nampak dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam cara kita bertindak dengan sesama, semakin mampu membangun kebersamaan, toleransi, persaudaraan, dan hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Inilah yang kiranya saya harapkan kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan inilah yang menjadi misi kita sebagai orang-orang yang telah menerima sakramen penguatan. Maka harapan saya nanti setelah ini Krismawan Krismawati menjadi semakin terlibat dalam dinamika kehidupan paroki kita ini khususnya, dan juga terlibat di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Pada malam hari ini kami sudah mendapatkan banyak sekali hal-hal yang membuat kami kagum dengan adanya gereja Katolik di kehidupan kami. Dan di sini kami ingin memohon Bapak Uskup untuk memberikan sepatah dua patah kata bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Katolik untuk menghidupi sebagai Katolik 100%, sebagai Indonesia juga 100%, dan menghidupi diri kita sendiri bahwa kita adalah pengikut Kristus sampai akhir hayat. Ya, ambil saja tema yang kita renungkan hari ini, bahagia dan bangga sebagai orang Katolik dan siap untuk bersaksi tengah masyarakat. Artinya kebanggaan kegembiraan kita atas iman kepada Yesus Kristus, ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, kita wartakan, sehingga semakin banyak orang yang akhirnya mengenal Yesus Kristus dan akhirnya terselamatkan mengalami kasih Tuhan. Bangga, bahagia sebagai orang Katolik dan siap menjadi saksi Kristus tengah masyarakat. Ini harapan kita, semboyan kita, dan sekaligus juga perjuangan kita. Tidak kenal henti, tidak kenal lelah, berjuang terus untuk kebaikan bersama dengan membawa damai sejahtera bagi orang lain. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Pesan yang sangat bermakna dan berarti bagi kita semua. Sobat Kristus, banggalah menjadi sahabat Kristus dan banggalah menjadi umat Katolik 100% Indonesia dan 100% Katolik. Nah, Sobat Kristus, udah pada dengerin dan melihat secara langsung kan wawancara kita pada hari ini dengan narasumber spesial kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko PR selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama, kunjungan apostolik Bapak Paus Fransiskus ke negara Indonesia memiliki alasan yang tentunya bukan alasan semena-mena. Yang pertama, bahwa adanya misi iman, persaudaraan, dan iman tanpa persaudaraan adalah omong kosong. Jadilah umat Katolik dan Sobat Kristus yang terus mengabdi dengan Kristus dalam persaudaraan dan cinta kasih. Lalu yang kedua, penerimaan sakramen Krisma atau penguatan di Paroki Delanggu memiliki makna bahwa turunnya Roh Kudus dan hadir dalam diri Krismawan Krismawati kita. Semoga Krismawan Krismawati kita bisa hidup dan mengabdi pada Kristus sampai akhir hayat. Jangan berpaling ya Dek ya. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dadah!